Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi suhu dan kalor. Kali ini kita akan bahas pemuaian pada zat cair dan zat gas ya. Jadi pemuaian pada zat cair dulu. Di video sebelumnya kita sudah pelajari pemuaian pada zat padat. Sekarang pemuaian pada zat cair. Untuk pada zat cair itu hanya berlaku pemuaian volume ya. Jadi tidak ada yang namanya pemuaian panjang atau pemuaian luas. Jadi pemuaian pada zat cair itu adalah pemuaian volume di sini. Jadi jika mula-mula fenol volume zat cairnya kemudian dipanaskan, maka pertambahan volume untuk zat cair adalah volume mula-mula dikalikan gamma dikalikan delta T. Jadi sini gamma langsung. Jadi tidak bisa 3 alfa ya, karena ini adalah zat cair. Oke. Di mana delta V-nya adalah perubahan volume. Satuan SI-nya meter kubik. Kemudian fenolnya adalah volume mula-mula. Satuan SI-nya meter kubik. Kemudian gamma di sini adalah koefisien muai volume. Satuannya tentunya per derajat Celcius. Dan delta T-nya di sini adalah T akhir dikurang T awal atau perubahan suhunya dalam derajat Celcius. Jadi ini adalah pemuaian volume. Nah, jika pertambahan volumenya delta V, sedangkan awalnya fenol, maka volume akhirnya bisa kita tuliskan adalah volume awal ditambahkan pertambahan volumenya. Oke. Jadi berarti di sini V sama dengan, kalau ini kita uraikan delta V-nya, berarti kan fenol kali gamma kali delta T. Jadi jika fenolnya kita keluarkan, dikalikan dengan 1 ditambah gamma kali delta T. Jadi ini adalah volume akhir dari zat cair tersebut. Oke, kita bahas contoh soalnya ya. Kita bahas contoh soal di sini. Sebuah gelas kaca yang volumenya 500 ml berisi penuh air pada suhu 20 derajat Celcius. Oke. Gelas dan air dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius, sehingga sebagian air ada yang tumpah. Oke. Tentukan volume air yang tumpah tersebut. Diketahui di sini, koefisien
muai volume air 4,4 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius, dan koefisien muai kaca itu adalah 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Oke. Nah, di sini kita lihat, jadi sebuah gelas kaca yang volumenya 500 ml berisi penuh air. Nah, di sini kata kuncinya berisi penuh air. Artinya apa? Artinya volume air itu sama juga dengan volume dari si gelas kaca. Jadi bisa saya tuliskan di sini, untuk fenol air itu sama dengan fenol kacanya, yaitu 500 ml. Ya. Kemudian ini kan pada suhu 20 derajat Celcius. Gelas dan air dipanaskan sampai 70 derajat. Berarti bisa saya tuliskan delta T-nya itu adalah 70 dikurang 20 ya. 70 dikurang 20. Jadi delta T-nya di sini adalah 50 derajat Celcius. Gitu ya. Oke. Di sini tentukan volume air yang tumpah. Diketahui koefisien muai volume air itu adalah, yang namanya koefisien muai volume itu adalah gamma, ya, yaitu sama dengan, ini gammanya adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Dan koefisien muai kaca. Nah, kaca di sini adalah zat padat. Jadi kalau koefisien muai kaca itu artinya bukan koefisien muai volume. Berarti itu adalah alfanya, yaitu 9 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, di sini karena ada volume fenol kaca dan volume airnya itu startnya sama, awalnya kan sama fenol. Jadi ketika dipanaskan, berarti untuk nyari volume air yang tumpah, kita cukup ya menselisihkan saja pertambahan volumenya. Jadi volume air yang tumpah itu adalah delta V airnya dikurangi delta V gelasnya atau kacanya. Gitu seperti ini. Nah, di sini karena delta V itu rumusnya adalah fenol kali gamma kali delta T. Sedangkan untuk gelas fenol kali 3 alfa kali delta T gitu. Loh, kenapa di sini gamma, di sini 3 alfa? Karena air itu adanya kan koefisien muai volume, jadi gamma. Sedangkan untuk kaca di sini adalah koefisien muai linearnya, tapi karena volume dikalikan 3. Oke? Jadi kita masukkan saja di sini. Ya, di sini saja biar cukup ya. Jadi kita keluarkan saja fenol sama delta T kan sama di sini. Jadi kita keluarkan aja langsung. Fenolnya adalah 500 ml. Delta T-nya langsung kita keluarkan, yaitu 50. Oke. Dikalikan lagi, kurung buka. Nah, gamanya. Gamma di sini adalah 4,4 kali 10 pangkat minus 4. Dikurang 3 alfa. Kalau 3 alfa, ini alfanya 9 kali 3 berapa? 27 ya. Langsung aja kita kalikan 27 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian di sini kalau 500 kali 50 itu adalah 25 ya. Di sini saya tuliskan 25 kali 10 pangkat 3. Kemudian ini kan pangkatnya beda. Kita harus samakan. Jadi kalau saya mau bikin 10 pangkat min 4, jadi di sini bisa kita tulis 4,4 ya, dikurang di sini berarti jadinya 0,27 kalinya 10 pangkat minus 4. Nah, ini udah seragam. Berarti bisa kita tuliskan 25 kali 10 pangkat 3, 4,4 dikurangi 0,27 itu adalah 4,13. Betul ya? Dikatakan lagi 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang 25 kali 4,13 kita kalikan saja ya di sini ya. Jadi 25 dikalikan 4,13.
4,13. Kalau kita kalikan 25 kali 3 itu 75, 25 kali 1 25, 4 kali 25 100. Oke, jadi ini bisa angkanya adalah 10, 3, 25. 10, 3, 25. Nah, di sini kan dua angka di belakang koma, terus 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah 10,325 mililiter. Ini adalah volume air yang tumpah. Sekarang pemuaian pada zat gas. Pemuaian pada zat gas. Nah, pada zat gas juga hanya mengalami pemuaian volume. Jadi di sini kita menggunakan apa? Menggunakan yaitu hukum Boyle-Guy-Lussac. Ya. Jadi di sini P kali V per T itu selalu konstan atau tetap. Sehingga bisa kita katakan keadaan P1, V1 per T1 itu akan sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, apa itu P? P di sini adalah tekanan. Artinya kalau P1 itu artinya tekanan gas pada keadaan 1, P2 itu artinya tekanan gas pada keadaan 2. V1 berarti artinya volume gas pada keadaan 1. V2 adalah volume gas pada keadaan 2. Begitu ya dengan T1 dan T2-nya. Jadi T1 itu adalah suhu gas pada keadaan 1. Nah, untuk suhu itu harus Kelvin. Jadi tidak boleh satuan lain. Karena pada gas ini kita menggunakan suhu mutlak yaitu Kelvin. Tapi kalau pada tekanan gas ini, pada 1 dan 2, ini nggak apa-apa. Misalkan satuannya di sini atmosfer, ini atmosfer, sama. Yang penting sama ya. Atau di sini Pascal juga boleh. Jadi tidak harus satuan SI. Tetapi kalau untuk suhunya itu harus dalam Kelvin. Begitu juga dengan untuk T2, yaitu suhu gas pada keadaan 2. Juga harus dalam Kelvin. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi suhu dan kalor. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!